Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, bertemu lagi dengan saya Bilqis Irama Mutmainah di acara Podcast PCI. Nah, Sobat PCI, hari ini, di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi, nggak jauh-jauh ya, pasti guru PCI. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Ibu Guru cantik. Nah, boleh diperkenalkan dong, namanya siapa? Pasti udah tahu juga sih, tapi bolehlah dikenalkan terlebih dahulu. Halo Sobat PCI, ketemu lagi bersama dengan saya Rizmi Nur Andari sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP PCI. Baik, berarti nggak aneh lagi dan nggak asing lagi ya kalau Bu Rizmi itu mengajar bahasa Indonesia. Dan pada episode kali ini kita akan bertanya-tanya terkait dengan bahasa Indonesia, tidak terlepas dari bahasa Indonesia. Dan kita langsung aja nih, kita tanya-tanya kepada Bu Rizmi. Bu Rizmi, semakin berkembangnya zaman tentu akan semakin kompleks pula tantangan. Khususnya itu di bahasa ya Bu Rizmi. Nah, yang ingin ditanyakan gitu ya, pertanyaan yang pertama, permasalahan apa sih yang sering muncul khususnya terkait dengan kebahasaan dan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia? Iya, betul. Baik, begini Bu Bilqis, terkait dengan perkembangan bahasa, memang mengikuti zaman begitu ya, karena memang sifat dari bahasa itu yang pertama ada arbitrer, dinamis, dan juga konvensional. Jadi memang berkembangnya zaman saat ini yang begitu pesat itu membawa perubahan-perubahan terhadap bahasa begitu ya, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang sangat-sangat terasa mungkin Bu Bilqis saat ini yaitu adalah permasalahan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia tentunya dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh siswa maupun kita begitu sebagai seorang pendidik. Nah, mungkin di sana yang terjadilah perubahan-perubahan yang sangat-sangat terlihat jelas begitu bagi kita di kehidupan sehari-hari ini. Jadi dalam penggunaannya. Betul, gitu kadang kita yang hidup di lingkungan Sunda ya, karena Sunda itu kadang ada pencampuran antara bahasa ya. Betul, antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana? Apakah itu juga sebagai tantangan untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Betul, karena betul ya tadi yang disampaikan Bu Bilqis bahwa campur kode ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk tetap bisa mempertahankan bahasa Indonesia. Namanya campur kode ya Bu ya? Oke. Karena saat ini di zaman yang serba modern, itu tidak hanya dari bahasa ibu mungkin ya, karena kita tinggal di Jawa Barat, begitu bahasa ibunya bahasa Sunda, tapi ada juga bahasa gaul. Jadi sebetulnya campur kode antara bahasa ibu, bahasa Sunda, ataupun bahasa asing lainnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya tidak menjadi masalah besar. Hanya saja itu menjadi tantangan. Selagi kita tidak, atau selagi kita masih mempertahankan bahasa Indonesia, kita tidak apa-apa menggunakan bahasa-bahasa campur kode atau bahasa gaul untuk kehidupan sehari-hari dalam konteks percakapan bersama teman biasanya. Karena kalau campur kode atau ada penggunaan bahasa gaul, tapi konteksnya tidak dengan teman, misalnya dengan orang tua, dengan guru, itu mungkin akan sedikit berbeda, gitu ya. Berbeda yang pertama pemaknaannya, penilaian terhadap individunya, begitu. Nah, jadi memang tantangan ini yang saat ini perlu kita terus lakukan, begitu ya, beberapa pencegahan-pencegahan atau beberapa pembiasaan-pembiasaan agar tetap mempertahankan bahasa Indonesia ini. Sebelumnya nih, Bu Riz, mungkin ada istilah yang menurut saya baru gitu ya, Bu, terkait dengan arbitrer. Nah, itu tuh apa sih arbitrer itu? Arbitrer itu adalah sifat bahasa yang artinya mana suka. Jadi terkadang di beberapa daerah, karena Indonesia ini kan luasnya Bu Bilqis, kita punya banyak pulau, punya banyak adat istiadat, bahkan kemarin data terakhir itu ada 1.740-an bahasa gitu yang ada di Indonesia. Banyak, sehingga kita kembali lagi ke latar belakang di awal, bagaimana bahasa Indonesia ini tercipta. Karena memang Indonesia ini negara yang banyak sekali adat istiadat, banyak sekali budaya, dan juga banyak bahasanya. Sehingga untuk memudahkan, ketika kita nih Bu Bilqis dari Jawa Barat, kita mau ke Jawa Timur, di sana ada bahasa daerah, atau ke Jawa Tengah ada bahasa daerah, kita tidak perlu khawatir, karena kita tidak mampu bahasa Jawa Timur dan bahasa Jawa Tengah misalnya, tapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang ya itu tadi,
Indonesia itu kaya akan bahasa Budaya juga dan bahasa. budaya, sehingga arbitrary itu setiap daerah punya ciri khas atau keunikannya sendiri begitu. Bagaimana bahasa itu disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti tadi ya Bu ya, tadi campur kode Betul. gitu ya, terkait dengan mungkin adanya penggunaan campuran bahasa antara bahasa Sunda atau bahasa daerah dengan bahasa Indonesia maupun penggunaan bahasa gaul. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan ya untuk menerapkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturannya. Tapi Bu Rizmi, terkait dengan penggunaan bahasa gaul atau mungkin bahasa baku dalam Indonesia itu kapan waktunya untuk digunakan gitu. Nah, itu bagaimana nih biar Sobat PCI juga jadi tahu nih kapan penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku itu ditetapkan atau digunakan lah. Iya. Baik Bu Bilkis, untuk Sobat PCI dimanapun berada gitu ya, terkait dengan penggunaan bahasa, memang ini ada dinamakan tadi adanya bahasa gaul, itu bermunculan, apalagi sekarang itu tantangan terbesar kita adalah adanya bahasa sosial media. Ya. Itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita tentunya para pendidik untuk bisa menyelamatkan ya anak didik kita gitu dari bahasa-bahasa sosial media. Memang tidak semua bahasa sosial media itu tidak baik begitu ya, tetapi memang yang disaring oleh anak-anak kita itu kebanyakan memang yang konteksnya jauh dari umurnya, misalnya di bahasa-bahasa sosial media, sehingga terkadang anak-anak belum tahu artinya, belum tahu maknanya, tapi sudah disampaikan kepada halayak ramai gitu ya, kepada teman-temannya, kepada yang lain. Karena suka ikut-ikutan mungkin ya Bu ya. Dan itu kadang lebih apa namanya, lebih menempel gitu ya di pikiran kita begitu bahasa-bahasa sosial media karena ini. banyak yang menggunakannya. Karena banyak, kayak dulu pernah ada kata slebeo ya. Nah, kata slebeo ini muncul dari Jakarta sebetulnya, tetapi sampai ke Bandung begitu ya, itu sangat mudah sekali dari ya sosial media tadi gitu ya. Tantangannya ke sana. Lalu kapan kita harus bisa menggunakan bahasa gaul atau misalnya bahasa formal atau bahasa baku tadi ya, kita hanya cukup untuk bisa memahami dua konteks saja atau dua situasi. Gimana karena bahasa mah digunakan nih Bu Bilkis, bahasa mah. Ini adanya contoh nyata ya. campur kode dalam komunikasi begitu. Jadi untuk Sobat PCI dimanapun berada, ketika ingin menggunakan bahasa baku, lihatlah situasi dan juga kondisinya saja. Ketika berbicara dengan guru, jadi lawan bicaranya ketika guru, orang tua, atau memang orang yang lebih tua daripada kita, alangkah lebih baiknya itu menggunakan bahasa-bahasa yang baku atau formal begitu. Ketika sedang berbicara dengan teman, barulah bahasa gaul bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan konteksnya, sehingga sesuai juga dengan situasi yang memang dibangun. Begitu. Jadi memang perhatikan dulu siapa nih lawan bicaranya kayak gitu ya. Kalau setidaknya ke orang tua dan guru ya tentu bahasa gaul itu bisa di-keep dulu dan menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Tidak harus baku tapi ya formal gitu ya Bu ya. Nah, berarti itu banyak juga ya tantangan untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam sehari-hari gitu ya Bu Rizmi, dan ini tentu dulu zaman saya kuliah Bu Rizmi gitu ya, zaman saya kuliah itu ada tata cara dalam menghubungi dosen. Harus diucapkan dengan salam dan lain sebagainya. Ini pengalaman Bu Rizmi aja gitu ya sebagai seorang guru gitu ya. Saya juga pernah sebetulnya dihubungi oleh guru. Nah, kadang tiba-tiba kan suka kayak gitu. Apakah itu sudah tepat atau belum? Atau kita harus buat kode etik gitu dalam menghubungi guru atau bagaimana? Boleh disampaikan agar Sobat PCI tahu. Sebetulnya itu tidak baik ya ketika kita menghubungi apalagi yang dituakan, begitu, apalagi guru, apalagi orang tua dengan istilah P. Gitu. Itu sangat-sangat tidak tepat. Kenapa? Apalagi di caps lock ya Bu. Betul, apalagi di caps lock gitu ya. Alangkah lebih baiknya itu kita gunakan kode-kode etik tadi mungkin ya. Sopan santun sih mungkin ya Bu Bilkis, lebih kepada sopan santun. Ketika kita akan menghubungi seseorang, alangkah baiknya memang diawali dengan salam. Kemanapun itu kita awali dengan salam dan bismillah biasanya seperti itu, sehingga itu harus menjadi kebiasaan. Nah, bagi Sobat PCI yang belum kesana begitu ya, jadi kalau masih ngechat ke guru teh assalamualaikum gitu ya, nge-spam ya bahasa anak-anak sekarang, itu mulai diperbaiki lagi. Dan saya yakin di sini guru-guru pun sudah berupaya sedemikian rupa begitu ya untuk tetap setiap harinya mengingatkan anak-anak dalam penggunaan bahasanya, terutama bahasa-bahasa yang harus dihindari ya, seperti bahasa kasar dalam berbicara apalagi ke guru.
begitu, atau bahasa-bahasa umpatan mungkin ya yang memang jangan ya. disampaikan sehingga itu menimbulkan masalah yang besar. Karena dari bahasa, Bu Bilkis, Betul. itu kita bisa menilai seseorang. Ketika Sobat PCI sering berbicara yang kasar, bahasa kasar yang dikeluarkan, masyarakat akan menilai seperti itu juga begitu. Tapi ketika kita sebaliknya, kita berbicara dengan sopan santun, berbicara dengan sesuai kodenya, gitu, kode etiknya, insya Allah akan mendapatkan penilaian baik juga di masyarakat. Jadi mungkin bahasa itu secara tidak langsung juga mencerminkan apa yang kita pikirkan. Betul. Ya Bu ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa gitu, jangan sampai bahasa-bahasa kasar yang keluar dari lisan kita gitu ya Bu ya. Ini menarik sekali terkait dengan dunia perbahasaan gitu ya, dan ini di spesial untuk episode ini kita membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bu Rizmi, menarik sekali. Barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu untuk closing statement kita pada hari ini. Nah, mungkin untuk Sobat PCI begitu terkait dengan penggunaan bahasa, kita berusaha setiap harinya bersama-sama begitu ya, baik kalian maupun kita sebagai para pendidik untuk terus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik begitu, dan tentunya belajar memahami situasi begitu. Kapan penggunaan bahasa formal digunakan, kapan juga yang tidak formal digunakan begitu, karena bahasa bisa menilai diri kalian sendiri. Nah itu ya Sobat PCI, garis bawahi gitu ya, bahwa kita harus lihat siapa lawan bicara kita dan situasinya seperti apa, dan jangan lupa tadi apa Bu Rizmi? Pokoknya intinya kita harus bisa berbahasa baik gitu ya. Nah, sudah Bu Rizmi, sudah cukup? Iya, itu sudah cukup nih Sobat PCI terkait dengan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Baik Sobat PCI, terkait podcast di episode hari ini sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizmi atas waktu luangnya gitu ya untuk share kepada kita terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia itu seperti apa. Mungkin untuk PCI Podcast kali ini dicukupkan sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.